semuanya, salam PNR. Nah, hari ini dan di video hari ini saya akan membahas kepemimpinan, yaitu tentang pengertiannya dan tujuannya. Untuk apa sih kepemimpinan itu? Mari simak video ini. Nah, pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditentukan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud target itu? Nah, target itu kayak contohnya itu semisal ya, bulan yang akan mendatang lagi kalian akan menghadapi ujian penilaian. Nah, jadi target kalian pasti aku harus belajar dan aku harus dapat nilai yang bagus, semisal ranking 1 harus dapat ranking 1. Nah, jadi target itu seperti itu. Jadi ditarget diri sendiri lah ya, harus kecapai gitulah. Nah, jadi setelah memahami kepemimpinan dan tujuannya, mari kita lanjut ke pimpinan, pengertian pimpinan. Yuk, pengertian dari pimpinan adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk memegang sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan pimpinan ini itu untuk memotivasi kepada orang lain atau tim-timnya paling ya. Nah, jadi pengertian dan tujuannya seperti itu. Nah, contoh dari pimpinan ini yaitu kita ambil yang di masa sekolah ya. Nah, itu adalah ketua kelas. Nah, kalian paling tidak merasa asing dengan namanya, yaitu ketua kelas. Nah, itu tuh kenapa sih harus ada pimpinan atau ketua gitu? Karena tanpa adanya pimpinan, semua yang mau dikembangin itu nggak ada yang bakalan berhasil gitu. Karena ketua itu ya, jadi sebagai seorang ketua atau leader, nah itu tuh tidak semudah yang dipikirkan kita. Ternyata tanggung jawabnya itu sangatlah besar. Jadi kalau kita memilih ketua itu harus yang benar-benar, jangan asal-asalan pilih gitu. Kalau nanti asal-asalan pilih, nah nanti di kelas itu bakal berakibat kayak fatal gitu. Soalnya kenapa? Mungkin kalau kita salah pilih, nah kalau salah pilih pimpinan itu mungkin pimpinan yang kita pilih itu gak tanggung jawab. Nah, kalian pasti kayak merasa kesel gitu, merasa nyesel pilih pimpinan itu. Nah, jadi kita harus memilih pimpinan yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau kita memilih leader atau pimpinan yang benar, pastinya bakalan ya kayak tentram, terus damai. Kalau kita salah pilih, nanti tanggung jawabnya bakalan tidak kayak se-ekspektasi kita. Jadi mungkin pengertian dan tujuannya seperti itu dan contohnya. Nah, bagi yang kepo atau yang penasaran bagaimana sih skill-skillnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu, nah jadi ada 2 orang konsultan pengembangan diri, yaitu Jack Zenger dan juga Joseph Folkman. Nah, mereka berdua ini menerbitkan hasil sebuah penelitian, yaitu yang harus skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, pengen tahu kan? Yuk
aja. Nah, jadi ada 10 skill yang harus dimiliki oleh ketua atau pimpinan. Nah, yaitu 1. Menginspirasi atau memotivasi, bisa memotivasi ya. Nah, yang kedua, memiliki integrasi dan memiliki kejujuran tinggi. Yang ketiga, nah, itu pelajari dan selesaikan masalahnya. Maksudnya itu kayak seumpama terjadi pertengkaran di kelas, nah itu sebagai ketua melerai dan juga menyelesaikan masalahnya secara perlahan. Habis itu yang keempat, bekerja agar hasilnya tercapai. Nah, seperti yang ujian penilaian, nah itu seperti kalau kalian ada ujian penilaian, nah itu kalian harus benar-benar, nah seumpama kayak target tadi, kayak target aku harus punya nilai 100, nah itu kalian kan belajar, berusaha, nah itu pasti ya hasilnya bakal tercapai. Nah, kita lanjut yang nomor 5, harus memiliki komunikasi yang baik. Yang keenam, memiliki hubungan erat, seperti memiliki hubungan dengan anggotanya atau timnya. Terus yang ketujuh, bersikap profesional. Kedelapan, bisa memberikan strategi. Yang kesembilan, bersifat membangun, seperti seumpama kalian sedang bekerja di perusahaan ya, kalian mempunyai kayak ide lalu dikembangkan di perusahaan itu, lama kelamaan perusahaan itu akan kayak berkembang. Nah, makanya bersifat membangun. Yang terakhir yaitu melakukan inovasi. Baik, sampai di situ saya membahas tentang kepemimpinan. Semoga dapat dipahami, dan maaf kalau ada kesalahan kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya, dan juga tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.